warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Yang pertama yaitu sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Yang kedua, pendidikan pada masa dinasti Umayyah. Dan yang ketiga, implementasi pendidikan Islam di Indonesia. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Kapan sih dinasti Umayyah ini berdiri? Jadi dinasti Umayyah ini lahir pada tahun 41 Hijriah atau sama dengan tahun 661 Masehi. Pendiri dari dinasti Umayyah ini adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi dinasti Umayyah ini adalah kekhalifahan Islam pertama setelah Khulafaur Rasyidin. Awalnya, kepemimpinan diserahkan kepada anak dari Ali bin Abi Thalib, yaitu Hasan. Namun, karena Hasan fokus untuk menyatukan umat muslim yang waktu itu sedang terjadi konflik, maka kepemimpinan diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu, siapa sih Muawiyah bin Abu Sufyan ini? Muawiyah bin Abu Sufyan lahir di Mekah pada tahun 597 Masehi. Beliau adalah keturunan dari Abu Sufyan bin Harb dan Hindun binti Utbah. Jadi, ayah dan ibu Muawiyah bin Abu Sufyan juga keturunan dari Bani Umayyah. Beliau masuk ke Islam setelah penaklukan Mekah atau Fathu Mekah pada tahun 623 Masehi. Dan masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan adalah pada tahun 660 Masehi sampai dengan 680 Masehi. Jadi beliau adalah khalifah pertama di Bani Umayyah. Berikut adalah kekhalifahan pada masa dinasti Umayyah. Ada 14 khalifah. Jadi dinasti ini pertama dipimpin oleh Muawiyah I bin Abi Sufyan yang merupakan pendiri dinasti Umayyah ini sendiri. Beliau memimpin pada tahun 41 hingga 61 Hijriah. Dan dinasti Umayyah ini berakhir dengan kepemimpinan Marwan II bin Muhammad. Beliau memerintah di Haran, Jazirah pada tahun 127 hingga 133 Hijriah. Dinasti Umayyah memiliki banyak sumbangsih dalam kejayaan Islam. Di antaranya adalah perluasan kekuasaan Islam, pembangunan dan perkembangan ilmu pengetahuan menjadi bukti bahwa dinasti ini pernah berjaya. Dari ke-14 khalifah ini ada beberapa yang memiliki catatan sejarah yang menonjol. Setidaknya ada 4, yaitu yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pendiri dinasti ini. Yang kedua yaitu Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima. Dilanjutkan dengan Al-Walid bin Abdul Malik, khalifah ke-6. Dan keempat adalah Umar bin Abdul Aziz. Dari keempat khalifah yang memiliki catatan sejarah menonjol ini, dinasti Umayyah mencatatkan masa kejayaannya adalah pada masa kepemimpinan Al-Walid I bin Abdul Malik, yaitu khalifah ke-6. Beliau memimpin dinasti ini pada tahun 86 hingga 96 Hijriah atau sama dengan 705 hingga 714 Masehi. Jadi beliau ini memiliki banyak inovasi untuk mengantarkan dinasti Umayyah kepada masa keemasan. Tapi kami sebutkan 2 inovasi yang berhubungan dengan pendidikan, yaitu yang pertama, menyediakan tenaga pengajar untuk anak-anak yatim. Yang kedua yaitu para penyandang disabilitas disediakan panti-panti khusus agar mereka dapat mengembangkan diri di tengah keterbatasan. Jadi dari kedua inovasi ini, Al-Walid I bin Abdul Malik sangat
mengedepankan pendidikan bagi semua rakyatnya, bukan hanya anggota kerajaan saja, namun seluruh anggota atau seluruh rakyatnya. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pendidikan pada masa dinasti Umayyah. Oke, sebelum kita masuk ke pola pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah, kita bahas dulu yuk, apa itu pendidikan? Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana menunjukkan bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang disengaja dan dipikirkan secara matang. Jadi, pendidikan adalah proses kerja intelektual. Oleh karena itu, di setiap level manapun, kegiatan pendidikan harus disadari dan direncanakan, baik dalam tataran nasional maupun operasional. Operasional ini yang dimaksud adalah proses pembelajaran oleh guru itu sendiri. Kita lanjut ke pembahasan pola pendidikan pada masa dinasti Umayyah. Ada 5 pola pendidikan. Kita bahas dari yang pertama, yaitu kutab. Kutab berasal dari masdar katab yang artinya menulis atau tempat menulis. Sehingga kutab memiliki arti sebagai tempat belajar dan menulis. Pengertian lainnya bahwa kutab merupakan tempat anak-anak belajar menulis, membaca, menghafal Al-Quran, dan pokok-pokok ajaran Islam. Yang kedua yaitu masjid. Pada tahap ini merupakan tingkat menengah dan tinggi. Karena itu, salah satu jasa yang dimiliki oleh Imperium Umayyah ialah menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas ilmiah. Peranan masjid sebagai pusat pendidikan dan pengajaran selalu bersifat inklusif bagi setiap insan akademis yang haus akan ilmu. Masjid merupakan tempat pengembangan ilmu pengetahuan yang bersifat keagamaan. Yang ketiga adalah majelis sastra. Majelis sastra juga sebuah majelis yang membahas berbagai macam keilmuan. Keberadaan majelis ini telah dilakukan sejak masa Khulafa Rasyidin di masjid. Hanya saja bedanya ketika berganti kepemimpinan menjadi Imperium Umayyah, maka pelaksanaannya dipindahkan ke istana dan hanya dihadiri oleh sastrawan dan alim ulama. Yang keempat yaitu pendidikan istana. Pendidikan ini biasanya khusus untuk anak-anak khalifah. Kurikulum yang dijadikan bahan pembelajaran biasanya cenderung pada kecakapan memegang kendali pemerintahan. Sehingga jenis pembelajaran ini memiliki hubungan dengan kepentingan pemerintahan. Selanjutnya, yang kelima atau yang terakhir yaitu pendidikan badiah. Lembaga khusus untuk belajar bahasa Arab ialah pendidikan badiah. Pada masa dinasti Umayyah, terutama dalam bidang pendidikan, lebih menekankan cara atau metode ilmiah. Bahkan, pengaruhnya ini menjadi penekanan ciri ilmiah pada masjid yang menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dalam masyarakat Islam. Hal ini terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang memberikan program Arabisasi, sehingga muncul istilah badiah, yaitu wilayah Badui di Padang Sahara yang masih murni dan fasih sesuai kaidah bahasa Arab. Anak khalifah dan alim ulama biasanya pergi ke wilayah tersebut untuk belajar. Kemudian, apa saja sih ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Umayyah? Di antaranya adalah ilmu agama, ilmu bahasa, ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu kimia dan fisika, kemudian ilmu astronomi, dan ilmu sejarah. Kemudian kita lanjut ke pembahasan kita yang ketiga, yaitu implementasi pendidikan Islam di Indonesia.
Di Indonesia, kita kenal berbagai bentuk dan jenis pendidikan Islam, seperti pondok pesantren, madrasah, perguruan tinggi Islam, dan jenis-jenis pendidikan Islam di luar madrasah seperti taman pendidikan Al-Quran, dan lain sebagainya. Semua itu sesungguhnya merupakan aset dan salah satu wujud sistem pendidikan nasional Indonesia. Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan tersebut sebagai khazanah pendidikan dan diharapkan dapat membangun memberdayakan umat Islam di Indonesia secara optimal. Implementasi pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari format yang telah ada dalam pendidikan Islam di era dinasti Umayyah. Lebih dari itu, tampak pada sistem, implementasi, dan kelembagaan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia mulai disorot oleh institusi negara sebagai bagian dari kebutuhan pembelajaran keagamaan, khususnya Islam. Oleh sebab itu, pendidikan Islam perlu terus dikembangkan dan disesuaikan dengan tempat dan zaman, agar selalu relevan untuk membaca dan menyelesaikan segala persoalan yang menyangkut tentang keagamaan dan kemanusiaan. Sekian pemaparan materi dari saya, yaitu pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya dan teman-teman. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.